Jadi 12 adab zikir ketika berzikir itu yang pertama apa? Duduk di tempat yang suci ya. Jadi masjid kayak gitu ya, masjid kalau misalkan jenengan wiridanya di pesarean ya pesarean gitu ya, di tempat yang suci dengan posisi duduk seperti orang tasyahud awal. Tasyahud awal ya, tasyahud awal itu apanya? Gimana? Yang lah kemudian kalau dalam kitab ini apa? Duduknya sebagaimana tasyahud awal. Nah, cuman kalau di kita itu dikirnya gimana? Duduknya seperti tahiyat akhir, namun ke kiri. Nah, itu adalah sebagaimana riwayatnya Sayyidina Abu Bakar ketika duduk di hadapannya Kanjeng Nabi. Jadi jangan kalau ditanya orang kenapa kok kemudian apa namanya? Zikir la ilaha illallah kok kakinya ngiri gitu ya. Nah, itu kan adalah termasuk adab ya, termasuk adab, jawabannya termasuk adab sebagaimana yang disampaikan yang dicontohkan oleh Sayyidina Abu Bakar ya atau para sahabat ketika duduk di hadapan Kanjeng Nabi, sopannya ke kiri gitu ya. Juga gini, tidak hanya itu, coba jenengan rasakan, jenengan zikir dalam keadaan silo la ilaha illallah, kalau zikir dalam keadaan kayak gini, kira-kira posisinya itu nyaman mana? Hanya ke kiri. Karena apa? Zikir itu jenengan hantamannya kemana? Ke hati kan? Hati letaknya di mana? Kiri. Ya. Kalau jangan kayak gini kan anteng, awak itu anteng. Ya. Coba kalau misalkan dalam keadaan silo, goyang-goyang kan? Awak-awak goyang apa ya? Kayak ini kan bisa kayak gini kan? Ini dia nge-V gitu loh. Nah, ini bisa goyang. Beda kalau misalkan dalam keadaan kiri itu sudah anteng. Jadi dari segi apa namanya kesiapan badan, segi kenyamanan itu lebih enak nyaman ke kiri. Nah, gitu ya. Adab yang kedua apa? Posisi tangannya diletakkan di atas kedua paha. Nah, gini ya. Duduk sebagaimana tahiyat, kemudian posisi kedua tangannya itu diletakkan di atas kedua pahanya, bukan kayak gini ya. Jadi apa? Letakkan di atas kedua pahala. Para ulama sufiyah itu kalau misalkan zikirnya itu sendirian, mereka zikirnya menghadap ke kiblat, pada suka menghadap ke kiblat kalau secara satu. Tapi kalau misalkan jamaah itu membuat lingkaran halaqah gitu, halaqah. Adab yang ketiga ialah tempat yang dibuat majlis zikir itu bagaimana caranya dalam keadaan wangi ya bisa. Makanya kalau majlis zikir itu bisa dikasih apa? Dupa, kemudian dikasih apa? Ronce, bunga. Itu termasuk adab berzikir. Tidaknya tidak bau busuk lah. Jadi sekiranya bagus lah, enak-enak, nyaman. Sekiranya membuat nyaman dalam berzikir itu loh. Kalau misalkan jenengan berzikir lagi usuk-usuknya tiba-tiba teman sebelah saman kentut nih, kira-kira saman mambu itu merubah konsentrasi jenengan apa tidak? Merubah gitu. Jangankan bau zikir, kok bau zikir, bau kentut ketika apa namanya, bau apapun biasa sedap ketika berzikir. Jenengan misalkan ya sudah zikir usuk-usuk, tiba-tiba misalkan ya ada sesuatu yang nggak cocok di hati sampean, entah karena ada suara tiba-tiba gebrak gitu ya, itu memecahkan konsentrasi atau tidak? Nah, kayak gitu. Yang keempat, ada berzikir itu apa? Pakaiannya harus pakaian yang halal. Jangan sampai terbuat apa pakai pakaian yang curian atau gosoban. Pastikan pakaiannya halal. Jadi nyari tempat yang gelap. Ya. Nah, gelap itu bisa di kamar atau di hal-hal yang lain sekiranya gelap. Lah, inilah yang kemudian dipakai dalam thariqahnya Hadratus saya sebagai zikir tidak gelap atau tidak? Gelap, dimatikan kan? Nah, karena ini termasuk adab zikir. Jadi adab zikirnya diantaranya apa? Nyari tempat yang gelap. Karena gelap itu akan lebih memudahkan konsentrasi. Kalau dalam zikir dalam keadaan gelap itu apa? Akan lebih memudahkan konsentrasi. Jadi adab berzikir yang keenam itu apa? Dalam ketika berzikirnya apa? Memejamkan kedua mata. Karena apa? Karena kalau orang itu memejamkan mata itu lebih mudah berkonsentrasi. Jangan misalkan kok zikir, kok kemudian matanya itu terbuka, itu akan melihat sekelilingnya nanti, nggak bisa konsentrasi. Jadi adab yang ketujuh itu adalah ketika tadi apa? Ketika zikir itu nyari tempat yang gelap. Karena tempat gelap itu diantaranya akan memudahkan apa? Konsentrasi. Nah, kemudian
Setelah itu mengejamkan kedua mata. Di antara tujuannya mengejamkan mata itu apa? Juga apa? Memusatkan konsentrasi. Karena dengan mengejamkan panca indera mata itu akan mudah mudah menghidupkan panca indera mata batin. Nah, kemudian selanjutnya ketika berzikir itu bayangkan sosok guru mursyid berada di kedua matanya, di hadapannya persis. Bayangkan apa? Sosok guru mursyid itu berada di hadapannya. Nah, karena seorang murid itu dengan menghadirkan sosok guru mursyid itu akan lebih mudah naik dzikirnya itu akan lebih mudah naik ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi guru itu sebagai sosok orang yang menuntun seorang murid dalam berzikir. Nah, kata para ulama sufiyah, adab yang satu ini yang menghadirkan sosok guru mursyid di hadapannya itu adab yang paling pokok. Bahkan dikatakan dalam Hadratus itu dalam kitab An-Nuqthah, fana pada guru mursyid itu adalah langkah awal fana ke hadapan Allah Subhanahu wa taala.